Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is life? Yeah, hopefully that all of you always be in a good condition, always be better than before. For all of my students, welcome to my teaching. Actually, with me, Mr. Dimas, in Indonesia English translation subject exactly, and especially for today, we are going to discuss about Indonesia English translation course 2. We are discussing about types of translation. Jadi pada kesempatan hari ini untuk mata kuliah Indonesia English Translation, kita akan membahas tentang Indonesia English Translation Course 2, yaitu tentang types of translation, tipe-tipe dari translation. Masih dalam kajian teoritis dari mata kuliah Indonesia English Translation. Silahkan di-download terlebih dahulu materi yang sudah saya upload di laman LMS. Kemudian seperti biasa silahkan lakukan multitasking sembari menyimak video ini juga membuka file materi tersebut. Well, let's open the first slide over there. Silahkan dibuka slide pertama di sana. Untuk slide pertama tertulis Indonesia English Translation Course 2. And especially for today, we are discussing about types of translation. And also, I put our daily quote over there. Saya tempatkan sebuah quote harian seperti biasa di sana. Dan tertulis, not today, it can be tomorrow. Not in this world, it must be in a year after. Yang artinya adalah, tidak hari ini, bisa jadi besok. Dan tidak di dunia ini, pasti di akhirat. Quote ini menyiratkan bahwasanya, dalam setiap upaya kita untuk mewujudkan sesuatu, menghadapi kehidupan, upaya dalam belajar, mengejar cita-cita, membahagiakan orang tua, dan lain sebagainya, ya sebaiknya kita fokus kepada proses, memaksimalkan proses ketimbang selalu memikirkan hasil. Fokus on process, not only on the result. Seperti itu. Dasarnya adalah yaitu tadi, karena hasil itu tidak selalu instantly happen, tidak selalu terjadi secara instan. Kadang tidak hari ini bisa jadi besok. Dan tidak besok sekalipun pasti di akhirat. Jadi hasil yang sebenarnya kan memang di akhirat, tidak di dunia ini. Sehingga ketika kita selalu fokus kepada proses tanpa menitik beratkan pikiran kita kepada hasil, kita akan menjadi pribadi yang selalu optimis dalam menghadapi hidup dan tidak mudah putus asa. Karena hasil yang sebenarnya tidak hari ini bisa jadi besok, tidak besok pasti di akhirat. Seperti itu. That's all actually about the quotes for today. Carry on to our discussion for today. We are going to discuss about the types of translation actually. So, let's open the second slide over there. Silahkan dibuka slide kedua. Types of translation. Saya tempatkan statement pembuka di sana. Actually, there are debatable theories in translation related to the concept of classification of types, methods, procedures, and techniques in translation. Especially for types of translation, Hartono 2017, page 11, state that many translation experts have various point of view and opinions on the type of translation. Some of them are include the type of translation into the translation method. Meanwhile, translation procedures into translation techniques. Jadi statement pembuka saya di sana adalah sebenarnya memang banyak perdebatan teori dalam translation terkait dengan konsep translation itu sendiri, terkhusus pada klasifikasi dari tipe, method, kemudian prosedur dan teknik dari translation. Jadi banyak perdebatan teori, khususnya dalam pengklasifikasian tipe, metode, prosedur, teknik dalam translation. Kemudian yang ditekankan oleh Hartono di sana, khususnya sebagai contoh terkait dengan pembahasan types of translation, ada sebagian expert yang mengatakan types of translation itu hal yang tersendiri. Ada juga yang mengatakan types of translation
itu masuk kepada translation method. Jadi membahasnya di dalam translation method, teori yang lain. Kemudian ada juga yang menganggap bahwasanya prosedur translation dan teknik itu sama. Ada juga. Kemudian ada yang menganggap teknik itu prosedur dan sebaliknya prosedur itu teknik. Dan ada juga yang menganggap prosedur dan teknik dalam translation itu adalah kajian yang sama. Ya, itulah ilmu sosial ya. Ketika kita berbicara tentang bahasa, ilmu bahasa, English, linguistik, itu termasuk dalam humanity and social science. Bukan ilmu eksak yang pasti 1+1 sama dengan 2. Kalau ilmu sosial itu pasti banyak perdebatan teori dalam hal apapun. Linguistik, kemudian dan lain sebagainya yang terkait dengan bahasa masuk kepada ilmu sosial. Jadi banyak perdebatan teori menurut si A, menurut si B, menurut si C. Begitu. Jadi kita harus bijak dalam belajar ilmu sosial. Tidak boleh radikal. Dengan condong ke satu teori tapi menyalahkan teori yang lain, itu radikal. Dalam pembelajaran ilmu sosial kita harus bijak. Bijaknya adalah boleh condong ke satu teori tetapi tetap menghargai teori lain. Seperti itu. Memilih teori A sebagai teori yang kita percaya, kecondongan kita, tetapi bukan berarti bisa menyalahkan yang lain. Tetap kita hargai keberadaan teori yang lain, seperti itu. Itu adalah ilmu sosial. Let's reopen the third slide over there. Langsung saja kita buka slide ketiga untuk langsung mendiskusikan tentang types of translation. Dan pada slide ketiga di sana, types of translation by Larson. Jadi untuk pembahasan pertama tipe dari translation, kita membahas teori dari Larson. Types of translation menurut Larson di sana ada 2 ya. Menurut Larson, types of translation, there are 2 basic kinds of translation. Namely, firstly, form-based translation or literal translation, and the second one is a meaning-based translation or idiomatic translation. Jadi menurut si Larson ini tipe translation dibagi menjadi 2. Yang pertama form-based translation atau disebut dengan literal translation, dan yang selanjutnya yaitu meaning-based translation atau idiomatic translation. Ya, untuk penjelasannya, firstly, what is form-based translation or literal translation itself? Form-based translation attempts to follow the form of the source language or SL. A literal translation sounds like nonsense and has little communication value. The literal translation can be understood if the general grammatical form of the two languages is similar. Jadi form-based translation di sini dapat disimpulkan pengertiannya adalah form-based translation is a type of translation which is only focus in a form of language when translating the information, meaning, or text from the source language to the target language. Jadi form-based translation ini adalah tipe translation yang hanya berfokus kepada form dari bahasa itu sendiri ketika mentranslate dari bahasa sumber ke bahasa target. Yang jadi fokus dalam form-based translation atau literal translation adalah form, bentuk dari bahasa itu sendiri. Ada sebuah teks misalkan, kita lihat di dalamnya tentu ada kata. Kemudian longer composition, composition yang lebih panjang yaitu kalimat dan menjadi paragraf. Jadi translation ini hanya difokuskan kepada form kenampakan bahasa itu sendiri. Hanya terbatas kata, kalimat, paragraf mungkin. Tanpa mempertimbangkan aspek dari aspek sistem, culture, stylistik dari bahasa target. Misal kita mentranslate bahasa Indonesia ke Inggris. Jadi hanya fokus kata per katanya saja. Nah, berarti machine translation atau OTA, online translation application seperti Google Translate, Bing dan lain sebagainya, karena mesin yang bekerja itu hanya bisa sebatas literal translation, word by word saja. Minim sekali untuk mempertimbangkan aspek sistem dari bahasa targetnya. Sehingga kurang baik ya translation ini karena hanya
dari formnya saja. Word by word, misalkan kita mentranslate dari Indonesian to English. Seperti mata kuliah kita, Indonesian to English. Misal, dalam mentranslate kata tertentu, kita tidak mempertimbangkan kalimat tertentu atau teks tertentu, kita tidak mempertimbangkan aspek dari sistem bahasa dari bahasa target, yaitu bahasa Inggris. Jadi kita tidak pertimbangkan grammar dari bahasa Inggris, bahasa target kita, kemudian culture di sana, stylistik bahasa di bahasa Inggris seperti apa, kita abaikan. Kita hanya fokus dari bahasa yang nampak dari bahasa Indonesia, kita translate apa adanya, word by word. Seperti itu contohnya. Contoh, misalkan kita mentranslate kata tidak apa-apa, misalkan. Kalau kita translate berdasarkan form based translation, maka akan rancu dalam bahasa Inggris ya. Sehingga dikatakan di sana nonsense and has little communication value. Tidak masuk akal dan hanya mempunyai nilai komunikasi yang kecil seperti itu. Jadi tidak efektif sebenarnya. Literal translation ini hanya bisa dijelaskan di sana digunakan ketika memang antara bahasa sumber dengan bahasa target itu gramatikalnya sama atau tidak jauh berbeda. Itu bisa, tetapi ketika sistem bahasa sumber dengan bahasa target itu sangat berbeda, grammarnya, stylistik bahasanya, budayanya berbeda, maka ya akan rancu. Seperti dalam bahasa Indonesia kita translate tidak apa-apa. Bahasa Inggrisnya ketika ditranslate berdasarkan kata per kata atau formnya saja akan menjadi no what. Nah, itu kan rancu. Yang benar adalah no problem. Nah, itu ketika sudah dipertimbangkan sistem dari bahasa target untuk bahasa Inggrisnya. Contoh yang lain, jalan-jalan. Itu dalam bahasa target Inggris, kalau kita berdasarkan form based translation, akan menjadi walking, kan seperti itu. Kan rancu. Yang benar adalah yaitu walk around, ya. Kemudian aspek grammar juga antara Indonesian sebagai bahasa sumber kemudian bahasa Inggris sebagai target kan jauh berbeda. Misalkan dia perempuan bermain piano. Ketika word by word ditranslate ke dalam bahasa target bahasa Inggris tanpa memperhatikan grammar, she play piano. Sedangkan kita tahu aturan present subject plus verb one ditambahkan SES ketika subjeknya kata ketiga, kata ganti orang ketiga tunggal. She berarti tambahkan S. She plays piano misalkan. She plays piano itu ketika dipertimbangkan grammarnya. Ketika hanya form based translation, hanya she play piano tanpa tambahan S. Nah, itu kan akan salah juga. Itu adalah literal translation atau form based translation dengan kelemahannya tadi ya. Hanya bisa digunakan ketika dua bahasa dari sumber ke target itu memiliki grammar yang sama, sistem yang sama, tidak jauh berbeda. Let's we go to the next slide. Just open the fourth slide over there. Slide keempat, silahkan dibuka. Tipe translation yang kedua menurut si Larson tadi. Nah, tipe yang kedua ini adalah translation yang baik ya. Meaning based translation, recommended translation. Translation yang direkomendasikan di sana adalah meaning based on translation or idiomatic translation. Meaning based translation makes every effort to communicate the meaning of SL text in the natural forms of the receptor language. Larson says that idiomatic translation use the natural forms of the receptor language both in grammatical construction and in the choices of lexical items. A truly idiomatic translation doesn't sound like a translation, it sounds like it was written originally in the receptor language. Therefore, a good translator will try to translate idiomatically. Ya, untuk yang kedua ini adalah translation yang baik ya. Meaning based on translation bisa disimpulkan di sana. Meaning based translation or idiomatic translation is a types of translation which is translate the meaning or information or text from the source language to the target
language by considering the systems of the target language itself. And this translation is focused on meaning. Seperti itu. Bisa disimpulkan di sana juga ya. Meaning based translation or idiomatic translation is types of translation which is focused in meaning, in translating text, information, or meaning from the source language to the target language. Jadi translation yang kedua ini adalah translation yang berfokus kepada meaning ketika mentranslate dari bahasa sumber ke bahasa target. Ketika fokus kepada meaning, berarti misalkan ada teks bahasa Indonesia, kita translate dalam bahasa target bahasa Inggris. Meaningnya saja kita ambil, kemudian kita translate meaning tersebut tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan, tanpa ada yang hilang ke dalam bahasa target bahasa Inggris, dengan memperhatikan sistem dari bahasa target itu sendiri, bahasa Inggris itu sendiri. Grammarnya, kemudian sintaknya bagaimana, stylistic language-nya, idiomatic language-nya bagaimana, sesuai dengan culture di native speaker sana atau bahasa targetnya atau reseptornya adalah bahasa Inggris dan pembacanya tentu standarnya adalah orang Inggris. Seperti itu. Nah, ini adalah translation yang baik sehingga dikatakan di sana Larson says that idiomatic translation use the natural forms of the receptor language both in the grammatical construction and the choice of lexical items. Jadi dalam mentranslate dari bahasa sumber ke bahasa target dipertimbangkan aspek sistem dari bahasa targetnya. Indonesia Inggris berarti Inggris. Grammarnya dan juga choice of lexical items. Pemilihan vocabnya harus sesuai dengan culture di sana. Kemudian a truly idiomatic translation doesn't sound like translation, it sound like a written language originally. Jadi ketika meaning based translation atau idiomatic translation itu dilakukan, akan terlihat natural. Jadi ketika kita mentranslate dari Indonesia ke Inggris, hasil translation Inggris kita ini di target language kita ini, setelah terdapat produk akhir, ketika dibaca oleh orang Inggris akan terlihat bukan hasil translate lagi, tetapi seperti secara natural ditulis oleh orang Inggris sendiri. Jadi tidak ketahuan lagi itu hasil translatean karena sangat natural bahasa yang digunakan sesuai dengan culture sistem di bahasa target atau bahasa Inggris sana. Jadi tidak terlihat lagi hasil translatean karena saking naturalnya seperti itu. Sehingga dikatakan di sana, a good translator will try to translate idiomatically. Translator yang baik akan berusaha untuk mentranslate secara idiomatic atau meaning based translation. Itu menurut si Larson. Dua tipe dari translation, tipe dasar ya, tipe umum, two basics types of translation menurut Larson. Kemudian kita secara mendetail tipe translation menurut Hartono ya. Just open the next slide, fifth slide over there, slide kelima. Di sana slide kelima tertulis types of translation by Hartono, 2017, page 11 till 14. Jadi Hartono ini yang secara rinci menjelaskan teori-teori dari translation secara mendetail dan terpisah dari tipenya, kemudian method, teknik, dan prosedur itu tersendiri semua. Jadi kita lebih condong kepada teori dari Hartono untuk mata kuliah Indonesian English Translation ya. Oke, types of translation by Hartono. Firstly is dynamic translation di sana. Menurut Hartono, tipe translation yang pertama adalah dynamics. Apa itu dynamics translation? Nababan state that dynamic translation is also called as natural translation. Dynamic translation is a type of translation which transfer the meaning or information from source language to the target language by considering the language style commonly used in the target language. Jadi
Simple saja definisinya. Dynamic translation adalah translation yang juga disebut sebagai natural translation. Kemudian, dynamic translation adalah tipe translation yang mentransfer meaning atau informasi dari bahasa sumber ke bahasa target dengan mempertimbangkan language styles atau gaya bahasa yang umumnya digunakan di target bahasa. Seperti misalkan kita ingin mentranslate bahasa Indonesia ke Inggris. Berarti kita sangat mempertimbangkan stylistic language atau gaya bahasa yang sering digunakan atau umumnya digunakan oleh native speaker atau bahasa Inggris dalam mentranslate teks atau informasi atau meaning tersebut dari bahasa Indonesia ke Inggris. Titik fokusnya adalah language style yang sering digunakan di bahasa target. Contoh, source language, misalkan sumbernya adalah Indonesian, ingin ditranslate ke bahasa Inggris, ada kalimat di sana Anda harus meminum obat setiap hari. Dalam style bahasa Indonesia tentunya obat itu diminum, meminum obat. Seperti itu. Ketika ditranslate dalam bahasa Inggris, tentunya kita harus perhatikan style bahasa yang biasa digunakan di native speaker atau target language kita bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris tentunya tidak meminum kalau obat itu konteksnya, tapi menggunakan take, ya. Kalau kita tidak memperhatikan aspek language style-nya, tentunya kita akan mentranslate seperti ini. You must drink medicine every day. Ya. Tetapi ketika kita pertimbangkan aspek stylistic language-nya dengan dasar dynamic translation, tentunya akan menjadi lebih baik, yaitu you must take medicine every day. Kata drink tadi diganti dengan take, karena style bahasa target atau bahasa Inggrisnya menggunakan take untuk meminum obat, bukan drink. Kalau drink itu drink coffee or drink water, ya, pure water. Itu untuk dynamic translation. Carry on to the next slide. The second one at the 8th slide ke-8 di sana ada pragmatic translation. Masih menurut Hartono, ya. Pragmatic translation is a type of translation that only focus on accuracy in translating information from source language to the target language and does not pay much attention to language aspect and aesthetic of source language. We can find the example of pragmatic translation in translation of technical and commercial documents, which focuses on information and fact. For the example, hindarkan sinar matahari becomes no sunlight. Ya, pragmatic translation ini adalah tipe translation yang hanya fokus kepada akurasi penyampaian informasi dan fakta, ya, dari bahasa sumber ke bahasa target. Yang terpenting informasi tersampaikan dan faktanya tersampaikan, itu saja. Tanpa memperhatikan aspek dari bahasa, baik grammarnya, kemudian sinteknya, keutuhan kalimat, kalimat harus subjek, verb, objek atau komplement begitu, harus majemuk yang utuh begitu, tidak diperhatikan lagi. Dan juga aesthetic of source language, keindahan bahasanya sudah tidak dipikirkan lagi, ya. Yang penting informasi akurat tersampaikan, gitu ya, tepat tersampaikan. Yang terpenting pembaca mengerti, seperti itu saja targetnya. Oleh karena itu, we can find the examples, kita dapat menemukan contohnya di translation pada dokumen teknik dan komersial. Seperti dalam produk, misal sabun dibuat di Indonesia, kemudian dipasarkan juga di Inggris. Tentu ada translation komposisinya, ingredientsnya, dan juga cara pakai atau directionnya. Nah, itu translationnya menggunakan pragmatic translation, karena termasuk niaga, komersial kan niaga. Contohnya seperti itu. Jadi yang terpenting pembaca mengerti, seperti itu. Jadi keindahan bahasanya sudah tidak perhatikan. Contoh, hindarkan dari sinar matahari. Nah, ini kita sering temui dalam obat, segala macam, ya. Ketika ditranslate ke dalam bahasa target Inggris misalkan, biasanya para perusahaan hanya menulis no sunlight,
Seperti itu saja. Jadi sudah tidak memikirkan adanya subjek, verb, objek menjadi kalimat majemuk yang utuh. Tidak lagi ya. Keindahan bahasanya tidak dipikirkan, aspek bahasanya tidak dipikirkan. Direction in cosmetic product. The next example di sana. Saya ambil itu dari produk kosmetik ya. Silakan dilihat di sana contohnya. Gunakan pada pagi hari sampai dengan bilas dengan air. Directionnya singkat saja di sana sampai apply thoroughly, immediately and thoroughly di sana. Silakan dilihat untuk contoh realnya. Well, we carry on to the next slide. Just open the 7th slide over there. Tipe translation yang ketiga masih menurut Hartono adalah aesthetic poetic. Di sana tertulis pada slide ke-7, Sumarno 1993 in Hartono 2017 page 12 argued that aesthetic poetic translation is the translation which really pay much attention to the aspect of beauty, feeling, emotion, and etc. An aesthetic poetic translator has to be able to express those aspects from source language to target language. We can find this translation in literature translation such as poetry, prose, and drama, which really consider connotation, emotion, and language styles. Jadi, menurut Sumarno yang dikutip dalam Hartono di sana berasumsi bahwasanya aesthetic poetic translation adalah tipe translation yang sangat memperhatikan aspek keindahan, kemudian emosi dan rasa di sana. Kemudian an aesthetic poetic translator harus mampu mengekspresikan kembali aspek baik aspek keindahan, kemudian rasa dan emosi yang dibawa oleh bahasa sumber tadi ke dalam bahasa target. Nah, ini translation yang berat ya. Karena yang di sini disebutkan juga di sana, we can find this translation in literature translation. Jadi, kita bisa melihat contoh translation ini pada translation karya sastra. Seperti puisi, kemudian prosa dan drama. Translation karya sastra itu memang yang terberat ya. Karena ketika kita berbicara literatur seperti puisi, prosa dan drama, terutama puisi, itu tidak hanya sebuah bahasa ya. Karya sastra itu tidak hanya sebuah bahasa, tapi bahasa yang membawa makna, kemudian keindahan, rasa, dan emosi di dalamnya. Jadi ketika seorang penerjemah karya sastra itu mentranslate karya sastra dari bahasa sumber ke bahasa target akan berat karena dalam proses translationnya harus bisa menyampaikan aspek seperti keindahan, rasa, dan emosi ke dalam bahasa yang lain, yaitu bahasa target. Seperti itu. Nah, ini yang berat di sana. Sehingga sangat mempertimbangkan tentang konotasi, kemudian emosi, dan gaya bahasanya. Dan tentunya seorang pentranslate karya sastra atau penerjemah karya sastra harus mampu menguasai dua culture yang berbeda dari bahasa source kemudian bahasa target agar emosi, feeling, dan keindahan yang dibawa oleh puisi misalkan karya sastra tadi yang ditranslate ke dalam bahasa target itu tetap ada, tetap tersampaikan ketika dibaca oleh reseptor atau resipien, pengguna receptor language, native speaker misalkan Indonesian to English. Jadi ketika puisi dalam bahasa Indonesia ditranslate dalam bahasa Inggris, target si pentranslate adalah bagaimana emosi dalam puisi tersebut, rasa dalam puisi tersebut maupun keindahannya tetap bisa dimaknai oleh pengguna bahasa target yaitu native speaker bahasa Inggris seperti itu. Saya berikan contoh di sana ya, sedikit saja. Untuk dalam bahasa Indonesia, source language Indonesia, aku tidak bisa menahan cintaku padamu. Aku akan setia padamu dalam suka maupun duka. Nah, dalam target language English, saya berusaha pertahankan di sana aspek keindahan, feeling dan rasa dan juga emosinya, yaitu I can't help my falling in love to you. Yaitu memang sesuai dengan culture bahasa Inggris. I cannot help di sana tidak berarti saya tidak bisa menolong. Saya tidak dapat menolong, tetapi
saya tidak bisa menahan, artinya my falling in love to you, rasa cintaku padamu. I'll stand by you through joy and pain. Saya akan setia padamu dalam suka maupun duka. I will stand di sana bukan berarti saya akan berdiri, tapi maknanya sesuai dengan stylistik bahasa Inggris adalah I will stand berarti saya akan setia padamu. Stand by you berarti setia padamu. Tuh. Atau bisa menggunakan I'll stick by you. Itu sesuai dengan culture bahasa Inggris gitu. Karena saya mempertimbangkan itu, sehingga translatean dari source language Indonesia ke bahasa Inggris dari kata-kata yang memuat emosi, rasa dan keindahan itu tetap tersampaikan dalam bahasa Inggrisnya. Seperti itu contohnya. Let's open the next slide over there. Just open the 8th slide. Slide ke-8, silahkan dibuka. There is ethnographic translation over there. Masih tipe translation, yaitu yang keempat menurut Hartono ya. Di sana dijelaskan, Sumarno in Hartono argues that the purpose of ethnographic translation is to explain the cultural context from SL to TL. Jadi singkat saja penjelasannya, ethnographic translation di sana dijelaskan bahwasanya tujuan dari ethnographic translation adalah to explain atau menjelaskan cultural context atau konteks budaya dari bahasa sumber kepada bahasa target. Di sana dituntut seorang penerjemah must be sensitive about differences on the use of words that have similar form and meaning in a language. Saya berikan contoh, misalkan kita ingin mentranslate bahasa dari bahasa sumber Indonesia kemudian ke bahasa target bahasa Inggris. Tentunya terkadang menemui problem cultural differences, perbedaan budaya. Kata pecel misalkan. Kata pecel dalam bahasa Indonesia itu tidak ada dalam bahasa Inggris karena memang budaya berbeda. Di Inggris tidak ada pecel. Nah, itu menjadi PR tersendiri bagi penerjemah tentunya. Jadi solusi yang harus dilakukan oleh penerjemah adalah ethnographic translation. Bagaimana caranya? Pertama adalah di sana dijelaskan must be sensitive about differences and find the similar form or suitable or equivalent word. Jadi harus mampu menemukan padanan kata yang tepat atau kata yang dapat yang memiliki makna seimbang dengan bahasa sumber pecel tadi dalam bahasa Inggris. Jadi tugas penerjemah adalah harus mampu menemukan padanan kata atau kata yang sesuai untuk merepresentasikan makna dalam bahasa sumber yang memuat culture tadi, misalkan pecel tadi. Indonesian to English. Ketika memang karena cultural problems, karena problem budaya yang berbeda tadi, tidak ditemukan bahasa yang ekuivalen atau yang seimbang atau yang sepadan, maka solusi yang dimunculkan oleh penerjemah biasanya adalah di sana jelaskan juga, if a SL word doesn't have equivalent word in TL because of cultural differences, the translator will write originally SL word and give footnote using TL to explain it. Jadi kata yang memuat budaya dari bahasa sumber tadi ditulis secara original dalam bahasa target, kemudian diberikan keterangan berupa footnote, berupa penjelasan dalam footnote itu, dan penjelasan itu menggunakan bahasa target. Misalkan langsung saja dibaca pada contoh di sana. Kata delman dan bemo itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Ketika kita sesuai mata kuliah ya, Indonesian to English translation-nya. Source-nya adalah bahasa Indonesia, target adalah bahasa Inggris. Dalam Indonesia ada delman dan bemo. Tentunya cultural differences, berbeda budaya, tidak ada dalam bahasa Inggris itu delman dan bemo. Sehingga dalam penulisannya karena memang tidak ditemukan padanan atau kata yang ekuivalen, dimunculkan solusi penulisan footnote, catatan kaki di sana tentang arti kata tersebut. Misalnya kata delman diberikan footnote dengan bahasa target yaitu bahasa Inggris, two-wheeled buggy and bemo, small motorized vehicle used for public transportation. Seperti itu contohnya. Next, carry on to the last one, types of translation. Slide ke-9 silakan dibuka. Di sana ada linguistic translation, masih menurut Hartono. Yang terakhir, Nababan
argued that linguistic translation is the translation which is done by changing implicit linguistic information from SL become explicit in TL. Kita harus tahu dulu apa itu implisit dan apa itu eksplisit. Kalau implisit itu berarti makna yang tersirat atau tersembunyi, tidak gamblang di dalam bahasa yang dimunculkan. Itu makna implisit, makna yang tersembunyi. Kalau eksplisit itu tersurat, ya, makna yang diungkapkan jelas, tergambar, tersurat, tidak tersembunyi seperti implisit tadi. Jadi linguistic translation adalah translation yang dilakukan dengan mengubah informasi tersembunyi atau informasi implisit atau informasi tersirat dari bahasa sumber dirubah menjadi informasi yang tersurat atau informasi yang jelas di dalam bahasa target. Misal Indonesian to English, silahkan lihat contoh. Source language Indonesian, Andi membutuhkan pertolongan, itu masih implisit. Maksudnya membutuhkan pertolongan siapa? Belum jelas, tapi kita bisa maknai ada informasi yang tersembunyi di sana. Maksudnya membutuhkan pertolongan tentu dari orang lain, kan seperti itu. Lalu di dalam bahasa target English di sana dieksplisitkan atau dijelaskan secara gamblang dengan linguistic translation. Andi needs, membutuhkan someone's help for him, bantuan seseorang untuknya. Jadi lebih gamblang, lebih jelas informasi yang disampaikan. Perubahan linguistik itu bertujuan untuk mengubah informasi implisit yang dibawa bahasa sumber menjadi eksplisit ketika ditranslate dalam bahasa target. Yeah, I think that's all for today. Thank you for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.